Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Andrianto akan menjelaskan tentang biografi Al-Farabi. Kehidupan Al-Farabi. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad bin Larkan bin Uzal Al-Farabi. Dilahirkan di kota Wasij dengan nama Farab di Transoxiana pada 259 Hijriah atau 872 Masehi, sekitar setahun sebelum Al-Kindi wafat di kota Baghdad. Guru pertamanya di Baghdad adalah seorang Kristen, Yohana bin Haylam. Di sana ia belajar ilmu logika dan ilmu lain-lainnya seperti saraf. Meskipun detail-detail pendidikan awalnya masih agak kabur, ia diriwayatkan telah belajar logika di Baghdad dari para sarjana Kristen Yohana bin Haylan dan Abu Bishr Mata, salah seorang penerjemah karya-karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Karena madhab Baghdad merupakan ahli waris utama tradisi filsafat dan kedokteran Alexandria di dunia Arab. Hubungan Al-Farabi dengan para guru ini membentuk salah satu rantai paling awal antara filsafat Yunani dan dunia Islam. Pada tahun 330 Hijriah, Al-Farabi meninggalkan Baghdad dan pergi ke Aleppo, di mana ia sangat menikmati fasilitas yang diberikan oleh Sultan dinasti Syiah, Saif al-Dalwa al-Hamdani. Dari Aleppo kemudian ia pergi ke Kairo. Akhirnya ia wafat di Damaskus pada 339 Hijriah pada usia 80 tahun. Tepatnya pada bulan Rajab 339 Hijriah atau Desember 950 Masehi. Pandangan filsafat Al-Farabi dapat disebut sebagai filsafat yang unik dan cukup mendasar. Mengapa demikian? Karena ia berusaha mengetengahkan hal-hal yang sangat fundamental dalam filsafat, seperti berusaha memadukan beberapa aliran filsafat yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus, juga antara agama dan filsafat. Di samping itu, Al-Farabi mengaitkan konsep ketuhanan sebagai Al-Mawjud Al-Awwal dengan filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme. Maka dikenallah konsep tentang wajib al-wujud dan mukmin al-wujud. Yang pertama adalah wujud Tuhan, sementara yang kedua adalah wujud makhluknya. Mengenai jiwa, ia juga terpengaruh oleh filsafat Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Sementara di antara pendapat yang penting adalah pandangan politiknya dan konsep kenabiannya. Dan memang dalam sejarah Al-Farabi disebut sebagai seorang filosof muslim dan pemikir politik Islam pertama yang mengemukakan konsepsi-konsepsi politik kenegaraan secara jelas dan lengkap pada zamannya. Ia telah meluncurkan karya monumentalnya Ahal al-Madinah al-Fadilah, yang oleh sebagian pemikir politik Islam disinyalir bahwa ia berusaha mencerminkan kehidupan politik Islam Madinah semasa Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Filsafat kenabian Al-Farabi. Dalam catatan Ibrahim Makdur, filsafat kenabian Al-Farabi erat kaitannya antara nabi dan filosof dalam kesanggupannya untuk mengadakan komunikasi dengan akal faal. Motif lahirnya filsafat Arabi ini disebabkan adanya pengingkaran terhadap eksistensi kenabian secara filosof oleh Ahmad bin al-Asq Rwandi. Berikut deskripsi kritik tokoh yang berkebangsaan Yahudi. Nabi sebenarnya tidak diperlukan manusia karena Tuhan telah mengaruniakan akal kepada manusia tanpa terkecuali. 2. Ajaran agama meracuni prinsip akal. Secara logika tidak ada bedanya tawaf di Ka'bah dan sa'i di Bukit Sofa dan Marwah. 3. Mukjizat hanya semacam cerita khayal belaka yang menyesatkan pada manusia. 4. Al-Quran bukanlah mukjizat dan bukanlah persoalan yang luar biasa. Orang non-Arab jelas heran dengan balaghah Al-Quran karena mereka kenal dan mengerti bahasa Arab dan Muhammad adalah orang yang paling fasih di kalangan orang Arab. Keempat kritikan inilah yang disampaikan oleh tokoh yang berkebangsaan Yahudi tersebut. Justru karena hal di atas, daripada mereka baca kitab suci, lebih berguna membaca buku filsafat Epicurus, Plato, Aristoteles, dan buku astronomi, logika, serta obat-obatan. Tentu pandangan Ibnu al-Rwandi di atas tidak dapat dibenarkan, khususnya dari sisi akidah Islam. Menurut Al-Farabi, manusia dapat berhubungan dengan akal faal melalui dua cara, yakni penalaran, renungan, pemikiran, dan imajinasi atau intuisi. Cara pertama hanya dapat dilakukan oleh pribadi pilihan dapat menembus alam materi untuk dapat mencapai cahaya ketuhanan. Tentu saja kita yang dipahami sebagai akal faal itu adalah Jibril, maka yang dapat berhubungan secara langsung hanyalah para nabi. Manusia sekelas filosof pun tidak akan dapat mencapai derajat ini. Konon lagi jika menggunakan logika sederhana bahwa nabi adalah filosof dan filosof bukan nabi.
Dengan cara pandang yang kritis atau al-nazar dan kontemplasi, seorang manusia dapat sampai pada derajat akal 10, sementara melalui studi dan penelitian jiwanya mampu sampai kepada akal musfat yang dapat menerima cahaya ilahi. Ketika dapat menerima cahaya ilahi inilah jiwa telah sampai kepada derajat kenabian, yaitu derajat paling sempurna yang dicapai oleh kekuatan imajinasi, dan kesempurnaan derajat ini dapat ditempuh oleh manusia melalui kekuatan imajinasi ini. Atau al-quwah al-mutakhayyilah. Tentu saja yang dapat mencapai imajinasi yang tinggi seperti di atas adalah para nabi Allah, bukan orang biasa, karena ini berkaitan dengan kekuatan lahir dan batin, sebagai sosok yang menerima titah dan pesan ilahi atau risalah yang mengantarkannya menjadi seorang nabi atau seorang rasul. Oleh karena itu, nabi yang menerima kenabian melalui wahyu, kata Ibnu Khaldun, diriwayatkan 808 Hijriah dalam Al-Muqaddimah, memiliki prasyarat sebagai berikut. Satu, ketika menerima wahyu, kesadarannya hilang sehingga orang melihatnya tengah pingsan, padahal tidak, itu adalah kondisi ketika berhubungan dengan malaikat ruhani. 2. Sebelum menerima wahyu, seorang nabi telah dikenal memiliki akhlak mulia, suci dari dosa, menjauhi perilaku tercela dan kotor. 3. Mengajak manusia kepada agama dan ibadah. Yang keempat, dikenal di tengah kaumnya memiliki garis keturunan yang baik. 5. Mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Dari sana semakin tampak jelas perbedaan antara nabi dan filsuf, maka tidak mungkin bahwa wahyu atau mujizat berasal dari kekuatan imajinasi, sehingga ia tidak memiliki wujud di luar. Kalau demikian, sebagaimana kritik Ibnu Taimiyah, maka nabi tidak memiliki kedudukan istimewa. Ibnu Taimiyah kemudian menguatkan bahwa laut yang terbelah menjadi 12 setiap jalur seperti dini yang kuat, berubahnya tongkat menjadi ular, turunnya manusia dan burung puyuh dari ini semua terjadi di luar kemampuan manusia. Hanya saja konsep kenabian menurut Al-Farabi erat kaitannya dengan pandangan politik yang dibangunnya. Di sini ia menyatukan secara ideal antara kenabian dan filsafat, kepemimpinan religius dan politik, kebijakan moral dan intelektual dalam diri penguasa, sehingga merupakan suatu yang jarang terrealisasikan dalam praktek politik. Akibatnya keselarasan antara keyakinan filsafat dan agama yang secara teoritis mungkin, tetapi mensyaratkan perkembangan histori yang khusus dan pemenuhan syarat-syarat ideal menjadi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.